Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang hormati, kita lanjutkan kitab Nashai'ud Diniyah, kajian kita hari Ahad pagi. Kita awali dengan doa, mudah-mudahan seluruh materi yang kita pelajari diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, membekas dalam hati kita, diimplementasikan dengan tindakan kita dan sikap kita sehingga menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ila ruhil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa nahnu habib zainal abidin wa idrus wa bizna Ibrahim jasadina wa abaina wa ummatina wa anallahu yu'in rajatim fil jannah bi alaina bi barakati anwari ma'lum fid din wa dunya wal akhirah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kitab Nashai'ud Diniyah. Sebelum kita mulai yang kita bahas berikut ini, kita review dulu yang sudah kita bahas kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang zikrul maut atau mengingat mati. Dengan mengingat mati ini, seseorang akan siap pada saat kapanpun dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan Allah taala itu mendadak, tidak ada tanda-tanda yang langsung sorry, clear gitu ya. Tanda-tandanya adalah tanda-tanda maknawi. Dikasih rambut yang warnanya putih misalnya, atau dikasih kekuatannya menurun misalnya, atau ada tanda-tanda sakit yang memang ada maknawi. Tapi bahwa tanda-tanda yang clear itu ya tiba-tiba begitu aja meninggal dunia, walaupun orang tertentu diberi tanda itu. Tapi bahwa orang-orang yang sudah siap seperti ini, kapanpun dia mati maka dia akan siap dalam kondisi itu. Dan karena itulah ketika meninggal dunia itu nggak banyak doa sebenarnya. Yang kita perlu baca adalah pernyataan bahwa kita ini orang baik. Pernyataan bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan. Karena itulah disebutkan bahwa mangsur kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang ketika kalimat terakhirnya membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, itu masuk surga. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan bukan doa, yang dibutuhkan tidak lagi keinginan, tapi pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lebih lengkap lagi Nabi Muhammad Rasulullah. Tapi cukup la ilaha illallah tidak apa-apa. Bahkan kalau ulama-ulama di tanah air kita lebih merekomendasi bukan la ilaha illallah tapi Allah. Kenapa demikian? Karena la ilaha illallah itu ada dua kalimat, la ilaha dan illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, khawatirnya sampai la ilaha kecabut beneran nyawanya, nggak sempat teruskan illallah. Nah, itu yang repot. Kayak Fir'aun kan gitu dulu. La ilaha illa ilaha banu Israel. Ilaha Bani Israel itu Tuhannya Bani Israel. Jadi ketika kelelep, Fir'aun itu baru sampai tidak ada Tuhan. Kejadian insiden seperti Fir'aun jangan sampai terjadi. Nah, karena itu la ilaha illallahnya biasanya disingkat oleh para ulama kita Allah gitu aja. Dan memang ada riwayat untuk itu. Karena itu biasanya mendampingi orang yang akan meninggal pun kita biasanya bisiki Allah, Allah gitu. Tapi kalau dia bisa la ilaha illallah dan sudah bicara itu, maka biasanya kita diamkan. Supaya apa? Supaya kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Jadi nggak usah ditawari lagi. Mau minum, mau minum. Terus dia bilang, iya. Terus dikasih minum, terus meninggal. Oh, berarti akhirul kalaminya adalah iya. Gitu. Apalagi kalau ditanya, Pak, ini sertifikat taruh mana sertifikatnya? Wah, tambah gawat lagi itu. Mau ditinggal banyak sertifikat. Pak, PIN numbernya, nomor PIN-nya berapa itu ATM? Wah, ini lebih gawat lagi nih. Anak cucunya malah tanya nomor PIN ATM kalian. Soalnya mau meninggal. Teman saya soalnya setelah meninggal itu masih muda. Saya punya teman masih muda. Beliau berjuang. Ya, punya rekening juga. Nah, ini masalahnya itu banyak dari rekening itu juga nomor PIN-nya nggak diketahui keluarganya. Kemudian masih muda ya, emang nggak tahu tentang saat meninggalnya seseorang ya. Kasihan. Nih, kalau tahu sakitnya dulu lama gitu kan sambil tanya PIN nomornya berapa atau password emailnya apa, masih ada begitu. Ini kan udah ada, walaupun masih muda, kalau udah mendadak meninggal ya nggak akan ketahuan kapan meninggalnya detailnya. Jadi kasihan udah meninggal, akhirnya nyari cara gimana buka berangkas ini, karena berangkas ini ada passwordnya. Angkanya berapa?
Sampai ada yang punya amalan mau ngajak orang ngomong meninggal, ngajak omong orang yang sudah meninggal. Tapi ya ada salah satu kiai mengatakan meskipun kamu bisa itu soal adab gitu. Kok soal adab? Iya, orang orang yang sudah meninggal itu apalagi dia orang baik itu sangat senang, gembira ketemu Allah Subhanahu wa taala, kok kamu ganggu dengan urusan dunia yang remeh-temeh. Jadi usul adab nih, walaupun kamu bisa ngelakoni untuk itu, tapi itu kurang baik. Itu nggak jadi. Ya alhamdulillah diurus bisa. Terutama berangkas itu ya, karena nggak tahu kasusnya akhirnya dijebol. Nah, itu cerita tentang bagaimana mendadaknya meninggal dunia atau wafat. Kalau orang mulia sebaiknya bukan meninggal dunia atau mati, tapi intikal ila rafiqil a'la. Beliau berpindah, transfer menuju ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Atau paling enggak wafat. Wafat itu soalnya berkonotasi wafa. Wafa itu menyempurnakan. Karena memang orang meninggal dunia itu hakikatnya kalau dia orang baik, itu disempurnakan kenikmatannya. Al-mautu tuhfatul mu'min. Jadi maut itu adalah kuenya, jajan kue. Tuhfa itu ya kayak apel gitu ya. Makanan yang enak. Jajan, kue, hiburannya orang mukmin. Jadi orang mukmin itu kalau meninggal itu berarti mendatangin makanan lezatnya atau gajinya. Karena selama ini dia bekerja, maka ketika meninggal itu hari terima upah. Karena hari terima upah, terima gaji, maka dia gembira, pastinya gembira. Karena itu kita sebut aja wafat nggak apa-apa. Dia wafat. Kalau meninggal dunia rasanya kurang adab, kurang etis. Karena itu disebut aja wafat, kalau bisa ya intikal ila rafiqil a'la. Baik hadirin, bahwa ternyata dengan persiapan-persiapan yang setiap saat bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini, seseorang bisa kisrul amal, memendekkan angan-angan. Artinya dia tidak kedunian atau tidak gila harta. Watasi dunia tidak suka, tidak mencintai ya. Bukan benci yang dalam arti gak akan punya duniawi, tapi tidak mencintai. Tidak ada rasa cinta kepada duniawinya. Ya silakan dicoba hari-hari ini, apa sudah begitu kita terhadap dunia, oh masih cinta kita. Ya berarti kurang lagi zikrul mautnya. Gitu. Karena natural lah manusia itu senang sama duniawinya, senang sama duitnya, senang sama pangkatnya, senang sama jabatannya. Tapi kita sebagai hamba Allah juga harus menyesuaikan diri bahwa itu adalah titipan Allah. Dan itu kalau mencintainya sangat dengan sangat-sangat, maka itu juga jadi penyakit untuk diri kita sendiri. Karena itu banyak orang yang akhirnya sampai stres gara-gara ditinggal salah satu duniawinya. Mungkin duitnya dipinjam orang nggak balik, oh stres. Atau duitnya taruh mana hilang, atau taruh mana kapan hari itu apa rekening bank apa ya, mau nggak boleh nyebut merek ya. Nah, salah satu bank tiba-tiba nol gitu, kaget gitu yang punya itu. Loh kok nol loh? Dan ada kesalahan servernya. Jadi rupanya pas update-nya nggak bener. Wah, stres, banyak orang stres. Akhirnya hilang, dianggap hilang. Ya, nah untuk belum balik jangan sampai. Tapi ternyata bahwa ditinggalkan oleh salah satu duniawi itu, duniawi ya banyak juga ya. Nah, keluarga juga termasuk ini kan. Terus jabatan itu termasuk kan. Pangkat juga termasuk kan. Kadang-kadang orang sudah sangat berkuasa terus berhenti. Wah, itu udah stres sekali, apa namanya itu? Ada yang tahu? Post power syndrome ya. Sindrom itu penyakit, sakit, post power setelah berkuasa. Jadi kalau tadinya berkuasa, terus berhenti dari kekuasaannya, wah itu biasanya sakit itu. Nah saking sakitnya, wah biasanya ganggu-ganggu yang sedang berkuasa. Ya, jangan sampai ada gitu ya. Orang mukmin insya Allah nggak gitu. Ganggu aja. Itu salah, itu keliru. Bawaannya itu menyalahkan yang sedang memimpin. Itu tingkat apapun nih, tingkat sampai tinggi maupun yang paling rendah. Oh, zaman saya dulu nggak gitu. Kalau saya dulu yang mimpin begini nih, begini nggak mungkin seperti ini. Wah, wah hati-hati. Terus nggak usah nuduh orang pospor sindrom. Tadi kalau kita sendiri pernah begitu, mungkin kita dulu pernah jadi ketua apa ya, ketua RT misalnya, ketua RW, ketua apa lurah, kita pernah jadi camat, bupati, direktur, manajer. Kalau saya dulu jadi manajernya, wah ini mestinya berkembang. Ada kejadian kayak gini nggak masalah ini. Bukan saya yang jadi manajernya. Ini namanya post power syndrome. Bawaannya kepingin nyalah-nyalahkan yang sedang memimpin. Jangan. Itu terlalu menunjukkan bahwa kita tidak zuhud terhadap dunia. Tunjukkan zuhud. Sudah saatnya ini diambil alih oleh yang lebih muda, diambil alih oleh yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
Jadi semua yang menempel pada kita duniawi itu tidak kita cintai, gitu. Tapi kita laksanakan dengan penuh amanat. Dikasih harta, kita laksanakan dengan penuh amanat untuk kegiatan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghidupi keluarga, dengan harta itu membiayai istri, membiayai anak, membiayai suami, membiayai orang tua, itu adalah bagian dari suatu amanat, bukan suatu pengorbanan ya. Jadi kalau kita menggunakan dana kita untuk orang-orang yang kita cintai, itu bukan suatu pengorbanan. Enggak, itu enggak berkorban itu. Itu wujud rasa cinta kita justru. Dan itu apalagi untuk yang kita sangat hormati, maka itu bukan lagi pengorbanan, tapi penghormatan. Jadi kalau untuk orang tua misalnya kita malah duit kita habiskan untuk orang tua berobat misalnya, kebutuhan orang tua misalnya, itu bukan pengorbanan. Itu justru adalah penghormatan. Betapa Allah SWT sangat menghormati orang yang hormat kepada orang tuanya, meridhoi, menyukai orang yang sangat hormat kepada orang tuanya. Kalau dananya habisnya justru untuk main judi, wah bayangkan betapa buruknya di mata Allah. Tapi kalau dananya habis untuk biaya orang tua, wah betapa mulianya di mata Allah. Begitu. Jadi mikirnya harus begitu. Jadi jangan, aduh gimana duit saya habis untuk pengobatan orang tua ini. Jangan begitu. Malah itu adalah alhamdulillah saya bisa menggunakan keringat saya untuk bisa membiayai pengobatan orang tua saya. Begitu. Begitu pula untuk anak, begitu juga untuk pembiayaan keluarga. Alhamdulillah bisa dipakai untuk ngasih makan istri, anak, yang bisa ngasih untuk sekolah, biaya belajar, biayanya banyak. Itu adalah suatu penghormatan. Itu bukan pengorbanan, supaya kita persepsi nggak keliru. Baik, zuhud di dunia ini jadi penting karena hari-hari ini banyak sekali kejahatan yang kita tahu itu hampir 100% gara-gara tidak zuhud terhadap dunia, alias terlalu cinta kepada dunia sehingga rakus gila harta, menghalalkan segala cara. Jadi ini nggak tergantung orang itu punya ilmu apa enggak loh ya, alim apa enggak. Ini banyak yang alim juga ini ternyata. Alim dekat Al-Quran kayaknya, tapi ternyata korupsi Al-Quran. Iya, apa sih? Al-Quran duitnya kok dikorupsi. Enggak, Al-Quran yang nggak boleh dikorupsi, apalagi untuk pengadaan Al-Quran dikorupsi juga. Nah, untuk bilang duit untuk orang kaya aja nggak boleh dikorupsi, apalagi duit untuk orang miskin. Wah, duit untuk orang miskin masih dikorupsi, dikutip berapa rupiah kali sak Indonesia, nah untuk bilang atau kali sak kabupaten. Nah, untuk bilang jadi saking cintanya kepada harta, hampir semua hal tentang ini, kejahatan-kejahatan ini pasti hubungannya dengan harta, dengan dunia. Rauba fil akhirah, sehingga orang itu jadi cenderung kepada akhirat. Kalau sudah cenderung kepada akhirat, maka kerjaannya jadi efektif, lebih efisien. Kenapa kok efektif? Karena yang ditarget adalah kebahagiaan akhirat, bukan kebahagiaan dunia. Kalau kebahagiaan akhirat ditarget, maka balasannya di akhirat, bukan di dunia. Santai dia, sehingga waktu di dunia tidak mendapat balasan yang setimpal dari orang itu, santai, nggak bingung. Betapa banyak di antara kita ini merasa mendapat bayaran, reward, atau gaji, gampangnya langsung aja, itu beda rasanya dengan yang kita berikan. Saya berikannya segitu banyak kok gajinya cuma segini. Nah, itu. Tapi kalau kita niati bukan duniawi tapi ukhrawi, maka yang kita pikir segini yang kita terima dari Allah segini. Yang penting di akhirat utuh, nggak ada korting, nggak ada diskon, apalagi sampai terhapus. Alhamdulillah. Berarti rogbahnya fil akhirah, orientasinya adalah ukhrawi. Nah, kalau yang seperti ini santai menghadapi segala sesuatu, santai. Apalagi energi itu tidak bisa dimusnahkan ya, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Biasanya itu ditransformasi energi itu. Ya, energi apa ya? Kimia misalnya jadi energi panas misalnya begitu, energi gerak menjadi energi listrik menjadi energi, terus begitu ditransformasi. Maka energi yang pernah dilepaskan oleh kita, oleh siapapun, itu akan ditransformasi menjadi energi lain yang nggak tahu kita kelak akan nyampe ke kita lagi kapan. Kadang ke kita masih kita hidup, tapi kadang-kadang kita sudah meninggal, sehingga yang dapat energi itu anaknya. Gitu. Karena itu nggak lapo-lapo, nggak merasa malah apa-apa, kok enteng, ya. Kok banyak yang nolong ini, ya mungkin mbahmu, bapakmu, mbahmu, buyutmu dulu pernah melakukan
menolong orang segitu banyaknya sehingga pertolongan Allah datang berikutnya enggak kena mbae kena putune. Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Allah Taala itu suka menolong orang yang gemar menolong orang lain. Ya, cuma pertolongan dari Allah Taala ini kadang ya langsung karena orang itu, tapi bisa juga karena anaknya atau cucunya keturunannya. Nah, kembali kepada fil akhirah, berarti orientasi kehidupan di akhirat ini mengakibatkan energi-energi itu dengan mudahnya kita lepaskan. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas tanpa terkekang oleh keharusan minta balasan. Wis gak bingung kalau sudah gini. Sampai ngapii uang, terus uangnya gak ngapii balik, gak apa-apa. Yang penting Allah Ta'ala meridhoi kita, yang penting sudah melakukan kebaikan itu, ngapii uang itu. Kenapa? Nanti ukhrawi itu balasannya begitu. Tapi kalau balasannya duniawi, tak bui 1.000 kok balik mek 50.000 apa. Wah, berarti rogbanya fit dunia. Mari kita geser pola pikir kita, mengikuti logika nubuwah, logikanya Rasulullah, logikanya para ulama, bahwa orientasi itu harus ukhrawi. Kalau begitu jadi efektif. Dengan istri, dengan anak, dengan suami, begitu. Dengan murid, dengan bawahan, begitu. Justru kalau kita ikhlas itu bisa beres. Kalau nggak ikhlas itu bisa ruwet. Contoh yang sering saya sampaikan ini, orang tua sering ke anak ngomongnya bahwa perjuangan dia sebagai orang tua, apalagi ibu ya, perjuangan dia sebagai ibu itu heroik banget. Wah, mengandung, hamil 9 bulan lamanya, melahirkan, wah heroik banget diceritakan. Ini menandakan ketidakikhlasan, walaupun kadang-kadang itu adalah ekspresi emosi sesaat ya, tapi mengekspresikan ketidakikhlasan. Betapa saya sudah berjuang begini, kamu kok nggak balas begini? Berarti minta balasan kepada manusia. Anak kan manusia. Anak walaupun titipan Tuhan, tapi tetap saja dia manusia. Minta balasan kok kepada manusia. Minta balasan itu kepada Allah. Begitu. Gitu ya. Jadi, kamu tak api, kamu api balik ke saya, silakan. Nggak balik api ke saya, silakan. Itu soal baik nggak baiknya itu bukan urusan saya, itu urusannya Allah. Yang penting saya tetap baik kepada kalian. Kepada suami saya tetap baik, kepada istri saya tetap baik. Soal kamu baik balik ke saya itu ya urusanmu, enggak pun juga urusannya Allah ya, urusanmu. Nah, yang seperti ini, ikhlas yang totalitas seperti ini, itulah yang justru jadi, yang sah. Kalau punya anak-anaknya tambah baik, tambah baik, tambah baik. Punya anak buahnya tambah nurut, tambah berprestasi. Ya suami, istri, tambah sayang, tambah sayang, tambah sayang. Begitu, karena memang tidak ada tendensi apapun dalam diri kita. Itu rohbah fil akhirah. Tidak ada tendensi duniawi. Wes, enteng ini. Gitu ya. Bagi yang masih punya tendensi lain, ya, cepat dibersihkan. Kita sudah ngaji cukup lama, hal seperti ini jangan sampai kita nggak lolos. Jangan sampai nggak lulus, jangan sampai nggak lolos. Ya, harus dibersihkan. Rohbah orientasi sekarang geser. Jangan duniawi, tapi ukhrawi. Itu. Karena itu aksiru min dzikril hati miladati, kita jadi banyak ingat terhadap saat-saat kematian kelak ini. Kelak itu kapan? Nggak tahu ya, dekat atau panjang. Ini yang buat kita jadi mudah untuk bisa roghbah fil akhirah. Ini saya harus punya skor sebanyak mungkin ini di hadapan Allah. Bayangkan pengalaman kita hidup di dunia ini, terus ketika meninggal ternyata skornya kecil. Istilahnya itu track record-nya itu tipis, hanya berapa baris. Wah, ini harusnya track record-nya ini harus sangat tebal kita ini, harus quality. Jangan sampai yang kualitas rendah, harus kuantitinya harus banyak. Jangan sampai kuantitasnya rendah sedikit. Jadi kualitas dan kuantitasnya harus banyak, harus unggul. Kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala soalnya ini, gitu. Baik, kita lanjutkan bahwa ini adalah persiapan untuk mati. Pertanyaannya adalah kalau begitu apakah seseorang itu cukup ngomong mati untuk mengingat? Enggak, ya enggak cuma ngomong untuk mati begitu aja. Walaupun boleh ngomong begitu ya. Tapi kita harus ada perenungan. Perenungan yang disebut tadi adalah barusan bagaimana bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa skor yang kita punya. Soalnya nanti kan faman khaffat mawazinu wa ummu hawiyah, tapi faman saqulat lumayan. Faman saqulat mawazinu, barang siapa berat timbangannya. Ini kadang dipelesetkan ini. Wong sing lemu iku mlebu swarga, wong sing kuru mlebu neraka. Lho kok iso? Faman saqulat mawazinu, barang siapa berat timbangannya, ngawur ya, itu bukan berat timbangannya badan itu, berat timbangan amalannya itu. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka
kehidupan ukhrawinya diridhoi oleh Allah, duniawi dan ukhrawinya diridhoi oleh Allah. Tapi kalau khafat mawazinuhu, kalau enteng timbangannya, kasihan itu disajak hawiyah, dikasih neraka hawiyah. Nah, bilang tadi. Baik, kita lanjutkan bahwa skornya itulah yang kita renungkan, bahwa kalau sudah maut itu datang, betapa kita itu harus siap dengan skor yang baik. Hati kita harus sebersih mungkin, tidak boleh dalam kondisi kotor. Ibaratnya hati kita itu seperti kulkas, jangan sampai dimasuki sampah. Sampah-sampah dendam itu harus dibuang semua sekarang juga. Oh, saya maksudnya nggak boleh benci atau nggak boleh benci. Kalau kita disakiti, masa nggak boleh mangkal? Ya boleh maksimal 3 hari, maksimal. Lebih dari 3 hari, masih mangkal, bermasalah. Kalau sampai mati mendadak, bermasalah. Dikasih toleransi. Dalam Islam dikasih toleransi selama 3 hari. Selama 3 hari itu, maksimal 3 hari itu sudah harus bersih. Maka hati dalam kondisi clear. Tidak boleh ada sampah, kotoran di dalamnya. Sampah tadi yang terutama itu apa? Sampah apa itu? Dendam. Sampah tidak mau memaafkan. Dan itu yang kemana-mana itu bawanya itu. Seseorang itu mau berbuat baik bisa batal gara-gara ingat jeleknya orang itu. Padahal kalau misalnya dia ingat baiknya, maka seseorang itu bisa melakukan baik. Aku yes mangkel tapi nek eling biyen tau nulungi aku. Tak sepuro. Oh, gitu. Berarti ingat eling pernah nolong gitu. Tapi sebaliknya, wah ya, jangan aku sakno tapi tego nang aku sekarep kapok. Oh, berarti masih ingat jeleknya. Monggo digeser sedikit. Ini bagian ingat memori-memori tadi itu. Coba kita scan, siapa tahu ada virus. Kalau ada virus cepat-cepat di-remove virusnya. Diekstrak, diambil, dibuang. Itu cara pembersihan hati kita supaya menghadap Allah qalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Syarat kalau di dalam laqad ja'akum itu di majelis salawat ya. Salawat di apa? Maulid Habsyi ya. Faman ja'a bisyaratin fatalaqaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Jadi hati harus tetap langsung dalam kondisi safe. Salim itu selamat. Selamat itu clear dari segala keburukan. Ini faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dia dalam kondisi ditunjukkan ke siratal mustaqim. Baik, yang berikutnya kita baca tentang undur kulla syai'in tuhibbu. Silakan dipilih metode, strategi apapun yang bikin kita jadi zikrul maut, ingat mati. Kan itu ulama kita banyak itu bikin acara-acara. Ya walaupun orang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ya kontroversi, ada yang mengatakan itu ada hadisnya, ada yang mengatakan itu sahih tidak. Tapi intinya bukan pada sahih dan tidaknya itu, tapi pada memperbanyak momen-momen untuk zikrul maut. Ini silakan diperbanyak itu. Ya sebenarnya banyak dalil-dalil yang mengatakan ini perlu ini orang yang meninggal kita tunggui, apa kita takziahi sampai berapa hari itu, banyak dalil tentang itu. Walaupun di sini kita nggak membahas detail bunyi hadisnya ya, baik hadis yang bersifat khobar maupun asar. Kalau khobar itu riwayat langsung dari Rasulullah, kalau asar itu riwayat dari para sahabat. Juga para ulama banyak meriwayatkan. Tapi intinya adalah momen-momen zikrul maut. Karena itu di kampung juga ada kadang bersih deso. Bersih deso itu selalu dikonotasikan sebagai hal mistis gaib, mboten, tidak. Bersih deso itu adalah mengingat jasa-jasa para pendahulu kita di desa itu. Siapa pendirinya? Nah, karena itu biasanya ke makamnya Punden. Punden itu orang yang kita muliakan, yang Bapak Talas misalnya. Itu dalam rangka apa? Zikrul maut, bahwa orang kalau jasanya banyak, kelakuannya baik, maka beliau sangat mulia hidupnya. Dan kita juga patut berterima kasih kepada jasa orang tersebut. Bagaimana terima kasihnya? Di antara terima kasihnya itu kita rukun satu sama lain. Karena itu di situ diadakan acara-acara seneng-seneng. Nanti kadang ada acara doa bersamanya, kadang acara apa lagi? Acara ya seneng-seneng, kan? Ya namanya juga berpesta. Seneng lagi itu ngasih makan anak cucunya. Karena mbah itu biasanya suka kalau cucunya itu seneng-senengkan. Ya, sayangnya
ibu ke anak itu sudah sayang, tapi masih kalah dengan sayangnya mbah kepada cucunya. Jadi kalau mbahnya yang mendirikan desa itu seneng. Kenapa kok seneng? Oh, karena cucu-cucunya itu disenang-senangkan sama orang tuanya. Karena itu biasanya ada basar itu. Kalau ada acara apa? Namanya itu ya bersih desa itu banyak ya istilah-istilahnya ya. Tahu acara tahunan di kampung. Itu biasanya ada basar. Nah, basar itu nanti anak-anak kecil-kecil dikasih kupon, nanti dikasih duit, ini disuruh beli makanan. Dalam rangka apa itu? Menyenangkan juga kepada para leluhur kita bahwa cucunya itu disenang-senangkan. Kalau senang-senangkan itu mbahnya juga senang gitu. Orang tua senang, kakeknya, buyutnya juga senang. Apalagi ada hadis khusus tentang barang siapa menyenangkan anak. Oh, itu ada itu khusus itu. Mau dibacakan hadisnya. Ya. Inna fil jannati darun yuqalu laha darul faroh. Di surga itu ada sebuah gedung namanya gedung faroh, gembira. Gedung gembira ini la yadkhuluha illa man farohas sibyan. Enggak boleh sembarang orang masuk itu. Yang boleh masuk orang yang punya tiket. Siapa yang punya tiket itu? Man farohas sibyan, yaitu orang yang senang gembira, menggembirakan, menyenangkan anak kecil. Serius itu. Illa man farohas sibyan. Nggak bisa masuk gedung itu kecuali orang yang biasa menyenangkan, menggembirakan anak-anak kecil. Itu bagi mereka yang sekarang lagi kibisi itu apa ketat ya, sama anak kecil kibisi, kejem banget, gampang mukul, gampang bentak, gampang ini ditakuti anak kecil. Hati-hati, jangan nggak potongan para kesepian itu. Ayo berubah, bagi yang sekarang ditakuti anak kecil berubah, bisa mungkin disenang-senangkan. Di Singapura itu ada makamnya Habib Nuh. Habib Nuh itu di Singapura. Sebentar ya. Makasih. Di Singapura ada makamnya Habib Nuh di Tanjung Pagar. Saya kalau sana biasanya berhenti di stasiun Tanjung Pagar, dari bandara Singapura naik kereta turun Tanjung Pagar, terus dari situ jalan kaki. Ya ada taksi ya, tapi jalan kaki masih bisa kok, dekat. Itu makanya Habib Nuh, orang waliullah. Itu diriwayatkan juga senang sekali sama anak kecil. Kalau datang itu bawa jajan, permen, gitu ke anak kecil. Itu seperti Rasulullah. Rasulullah kok sama anak kecil seneng. Jadi suka bawa jajan-jajan gitu ke anak kecil Rasulullah itu. Dan Rasulullah suka mengucapkan salam duluan. Assalamualaikum. Kenapa? Nanti dijawab oleh anak kecil, waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam artinya kan doa dari anak itu kepada yang salam. Mudah-mudahan panjenengan juga selamat loh. Didoakan anak kecil kok nggak seneng loh. Ya harus seneng. Mereka nggak punya dosa. Doanya mujarab. Ya, dijawab dengan doa itu berarti menyenangkan, disenangkan, balik disenangkan oleh anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Tadi cerita bersih desa ya. Jadi hati-hati kalau enggak, sekarang ini banyak orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Syirik itu, bersih desa, syirik itu, nyembah-nyembah kuburan. Kok nyembah kuburan? Ngawur itu. Masya Allah, hari ini tuduhan itu banyak sekali. Gampang sekali menuduh syirik, menuduh kafir kepada seorang muslim. Rasulullah aja mengislamkan orang, kok ini malah mengkafirkan orang. Ada lagi yang bom bunuh diri segala. Kenapa? Alasannya itu kafir semua loh. Polisi dikafirkan, presiden dikafirkan, menteri dikafirkan, gubernur, bupati dikafirkan. Padahal jelas-jelas beliau semua orang muslim, muslim yang sangat malah, muslim yang sangat taat ibadah. Dikafirkan, ya auto kafir, balik kepada yang menuduh kafir. Apalagi pas menuduh kafir itu dia mati. Matinya bunuh diri lagi. Enggak bunuh diri aja enggak boleh. Betapa mati dalam status sedang kafir. Kan ruwet itu di mata Allah. Wiri-wiri dan sak panjang apapun, tapi kalau matinya pas punya status kafir, ya yaumil kiamat di kuburan ya, digapui malaikat itu. Dan setelah nanti kiamat ya ditransfer langsung ke neraka, menjadi orang kafir. Nah, untuk benar hati-hati. Hati-hati. Bunuh orang apalagi. Walaupun misalnya beneran dia adalah sesat misalnya, terus dibunuh. Itu apa bedanya dengan iblis? Rasulullah itu sedih kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi tidak Islam. Itu beliau merasa miris. Nah, kalau beliau Rasulullah itu sedih kalau ada orang meninggal dalam keadaan Islam. Nah, bagaimana kalau ada orang yang tidak Islam terus dibunuh, matinya dalam kondisi tidak Islam? Itu juga berlawanan sama Rasulullah itu. Berarti Rasulullah di utara, dia di selatan. Rasulullah di timur, dia di barat. Itu berarti kan berlawanan dengan karakter Rasulullah yang kepingin supaya umat manusia ini mendapat hidayah, matinya husnul khotimah gitu. Ini kok malah ada orang kepingin matinya itu
orang lain matinya su'ul khotimah aja, biar saya bunuh semua, biar matinya su'ul khotimah semua, kapok kon. Itu kan kelakuannya iblis. Iblis itu proyeknya cuma satu, dia kepingin semua manusia ini matinya su'ul khotimah supaya dia punya teman di neraka. Itu sumpahnya iblis. Di Al-Qur'an diabadikan bahwa iblis sumpah, nanti kamu akan saya goda anak turunmu ya Adam gitu. Ya, jangan sampai jadi iblis ya. Hati-hati kalau ada sekarang ini para provokator, para teroris yang coba masuk ke masjid, memprovokasi jamaah masjid. Hati-hati. Nek sama gak nangani dewe laporan polisi gitu aja. Astagfirullahaladzim. Orang-orang kayak gini merusak kerukunan bangsa. Jadi kerukunan antar umat beragama juga harus kita jaga. Apalagi yang dibunuh ternyata Muslim. Waduh. Salah satu pahlawan kita namanya Rianto dari Mojokerto ya. Waktu itu ada bom diletakkan di gereja oleh Mas Rianto ini, anggota Banser diambil dibawa keluar, meledak, ternyata Mas Riantonya yang wafat kabundut. Ya, yang di gereja selamat, orang segitu banyaknya selamat. Tapi beliau Mas Rianto meninggal dunia. Nah, bayangkan Mas Rianto ini orang yang sangat baik, ahli ibadah, ahli zikir, ahli ngaji, seorang santri meninggal dunia. Yang ngebom orang yang kepingin menegakkan Islam, niru Rasulullah. Padahal Rasulullah ternyata sebaliknya. Nah, ini karena PDW. Baik, kita lanjutkan lagi. Dzikrul maut. Nah, pernyataannya adalah, apakah semua di antara kita ini senang dengan maut itu kok sampai berharap-harap bertemu Allah? Ya kebalikannya lah. Manusia di dunia ini ya karohiyatul maut. Karena itu ya natural. Orang tidak ingin mati itu natural. Kita baca ya bagaimana Said Abdul Haddad menerangkan tentang karahiyatul maut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma karahiyatul mauti fa amrun tabi'iyyun la yakadul insanu yanfaqu anhu. Adapun tentang tidak ingin mati, saya sebut benci mati ya enggak enak ya, karahiyah itu benci, enggak suka mati ya. Enggak suka dengan kematian. Itu ya natural. La yakadul insan, hampir setiap orang itu pasti enggak suka dengan kematian. Enggak akan lepas dari rasa itu. Yuk berobat kayak apapun, sakitnya sudah divonis dokter ini sudah tidak bisa diobati, tetap dia berobat, kepingin tetap hidup. Orang yang susah hidupnya loh, masih tetap ingin hidup kok, nggak mau mati. Semua orang ya takut dengan mati itu. Itu adalah topik. Wadzalika li'annal mauta mu'allimun fi nafsi. Karena apa? Mati itu menyakitkan bagi dirinya. Wa mufariqun bainal insani wa baina mahbubati wa ma'lufati min dunya. Dan mati itu menjadi pemisah antara dirinya dengan orang-orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya, yang berhubungan dengannya, dengan dunianya, terpisah. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah." Tapi ada dawuhnya Rasulullah bunyi begini. Ini kalau Rasulullah dikatakan dawuh bersabda, ini coba dengar betul ini berita dari Rasulullah ini. Bayangkan aja yang menyampaikan adalah Rasulullah sendiri. Kata Anda baca sambil membayangkan bahwa Rasulullah yang mendahului kita, yang mengajak bicara kita. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa cinta atau ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta. Ingin, suka bertemu dengannya. Jadi barang siapa yang suka ketemu dengan Allah, maka Allah pun suka ketemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Barang siapa benci ketemu Allah, maka Allah pun benci ketemu dia. Aduh, bagaimana ini kontradiktif ini ya. Kita sendiri sebagai manusia ini nggak suka mati, tapi mati itu kan hakikatnya bertemu dengan Allah. Tapi Rasulullah menyampaikan, kalau dia suka bertemu Allah, maka Allah suka ketemu dengannya. Kalau dia benci ketemu Allah, maka Allah benci ketemu dia. Gimana ini mengkompromikan ini? Ini bingung ya. Ternyata yang bingung tidak hanya kita, para sahabat pun bingung. Bahkan istri Rasulullah pun bingung ini. Qalat lahu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah pernah menyampaikan kepada Rasulullah, matur, begitu Rasulullah dawuh seperti ini, ya Rasulullah, Kanjeng Nabi bagaimana ini? Kulluna nakrahul maut. Nah, kita ini semua kan nggak suka mati. Tapi bagaimana ini dengan sabda panjenengan tadi? Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah dawuh begini jawabannya. Ini cerdasnya Rasulullah ini ya. Gini, kenapa kok bisa senang? Innal mu'mina idza hadarul mautu busyira bi rahmatillah. Gini Sayyidah Aisyah. Orang kalau iman, nanti pas menjelang maut itu digembirakan dengan rahmatnya Allah. Terus diketokno itu, kegembiraan itu. Rahmatnya Allah itu dari paparkan depan matanya. Karena itu fa'ahabba liqa Allah, maka dia siap
bahkan gembira bertemu Allah. Wa habballahu liqa'ah, dan Allah juga cinta, kepingin bertemu dengan orang itu. Gitu ceritanya. Jadi sudah ada gambaran di depannya. Tapi gambaran itu sesungguhnya ya dari dia sendiri sudah biasa untuk gembira, yakin dengan rahmat Allah. Terbawa di situ. Di-trigger oleh busyiro ini, akhirnya kegembiraan terhadap rahmat Allah tinggi. Gitu. Wa indal kafir, tapi orang kafir idza hadarul mautu, kalau dia menjelang mati, busyiro bi'adabillah. Itu busyiro itu dikabari gembirain. Tapi kok bi'adabillah, dengan adab Allah. Ini namanya satire ya. Satire seperti ini nggak enak ini. Dia digembirakan dengan azab Allah. Artinya dibayang-bayangi dengan azab Allah. Karena dia selalu di dunia ini buruk sangka terhadap Allah. Allah itu kejam, Allah itu nggak kuasa, Allah itu dibayang-bayangi terhadap kepedihan, hubungan-hubungan yang tidak nyaman dengan Allah. Karena itu kita harus siap-siap sekarang ini hubungan dengan Allah Ta'ala itu harus sangat baik. Jangan sampai buruk. Jangan sampai kita punya kenangan buruk berhubungan dengan Allah. Ya, dikit-dikit kita masih ada lah kenangan buruk itu. Cak-cak ya. Cak-cak ini adalah keputusan-keputusan Allah yang menimpa kita dan kita nggak setuju. Wah, ini repot ini ya. Ya, harus dilatih kalau gitu sekarang. Ya, bagi yang terkena sesuatu, bagi yang menghadapi sesuatu yang mungkin kurang nyaman, saya sebut mungkin karena bisa jadi menurut sisi pandang orang lain itu nyaman itu. Bagi sisi pandang kita nggak nyaman. Ya disuntik itu loro, sopo juga gak loro. Di vaksin itu sakit ya disuntik itu. Ada orang yang diviralkan itu badan tinggi besar, ya, pakai seragam lagi. Harusnya gagah perkasa, disuntik jerit sampai takbir tahlil. Ada yang nyanyi saking paniknya. Ya loro. Tapi kan itu demi sampean supaya kebal dari penyakit kan. Bagi orang sisi lain yang nonton, sampean sendiri nonton video itu ketawa apa enggak? Yang viral itu. Ketawa kan, kita ngakak-ngakak. Wah. Coba orang yang ngalami disuntik itu. Nangis-nangis. Kita yang nonton ketawa-ketawa. Emang dari sisi kita yang nonton kalau kita mengalami ya beda. Jadi kalau mengalami sesuatu yang kira-kira ya katakanlah menyakitkan, nggak senang, tetap itu adalah desain Allah Ta'ala. Bukan kita yang ngatur, tapi Allah Ta'ala yang ngatur. Itu kita ditoto oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita selalu setuju. Nah, orang yang biasa setuju, diatur oleh Allah Ta'ala seperti apapun, nggih setuju ya Allah, nggih setuju ya Allah, selalu setuju. Maka ketika diwafatkan pun, nggih saya setuju ya Allah, senang karena di situ disediakan bayarannya. Mati itu ngambil bayarannya. Setelah nyambut gaya sekian tahun, saat menerima bayaran itu. Tapi bagi mereka yang biasa tidak setuju, selalu nggak cocok dengan Allah Ta'ala, ya dicabut nyawanya nggak cocok. Itu meronta-ronta, diparani malaikat Israel nggak terima. Nah, akhirnya terjadilah duel. Tarik menarik. Apa itu? Ya, pemaksaan, bedol desa. Diapakan itu, bedol desa. Cabut gitu ya. Nah, itu akhirnya terjadi kejet, marah. Ya, tadi. Ingat dia sumpah. Fakaroha liqa Allah, maka dia nggak suka ketemu dengan Allah. Fakaroha Allah liqa'ah, Allah pun nggak suka ketemu dia. Baik, kita lanjutkan. Wa fi wasil mu'min mahbubi al-madhkuri fi qauli alaihi salatu wassalam anillah, dalam hadis yang disebutkan di awal, hadis dari Allah, yaitu hadis qudsi tentang sifat orang mukmin. Di antaranya ada kalimat setelah ma taqarrabal muntaqarribun, tidaklah dekat orang yang mendekatkan diri, itu dan seterusnya, amal dengan farduan, kesunatan selain. Nah, ini fasaqal hadis anillahi ta'ala, di bagian akhir hadis yang tentang kecintaan Allah Ta'ala ini disebutkan wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'ilu kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdi al-mu'min. Aku enggak pernah ragu seperti halnya ini. Jadi dalam setiap tindakanku aku enggak pernah ragu. Kataraddudi ya enggak seperti raguku dalam hal ini. Ini apa? Fi qabdi nafsi 'abdi, saat ku cabut nyawa hambaku al-mu'min, yang dia itu
mukmin. Yakrahul maut. Kenapa kok begitu ya Allah? Karena si mukmin ini nggak ingin mati. Dia benci mati. Tapi wakrahu masa'atuhu. Dan dia nggak akan betah sakitnya, nggak suka sakitnya. Wala badalahu minhu. Tapi gimana lagi? Dia harus mati. Aku harus mematikannya untuk memindahnya ke tempat yang lebih nyaman, derajat yang lebih tinggi, bayaran yang lebih nyata, kenikmatan yang lebih langsung. Untuk itu harus pindah. Nggak bisa nggak pindah. Bayangannya seperti ini. Ketika kita berada pada zona nyaman kita di dunia, kita mau dipindah ke zona nyaman yang lebih luas, yaitu akhirat. Kita tahu kalau di surga itu arduha ke ardi samawati wal ard. Luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Bayangkan tiap orang diberikan kapling jatah seluas langit dan bumi. Sampean bayangno enggak? Di dunia ini kita kalau beli rumah, beli tanah, apa satuannya? Kalau beli rumah berapa ya satu kapling itu? Ya sekian kali, ya 10, 20 kali berapa? Ya antara 10, 20 juga meter persegi. Ya, mungkin malah kurang dari itu. Kalau tanah paling hektar satuannya sudah. Ini satunya adalah satu langit dan bumi. Betapa luasnya kayak gitu luasnya. Itu disediakan. Itu berarti kenikmatannya sangat luar biasa. Tapi kita belum bisa bayangkan itu. Oh ya, ada yang tanya, kalau luas sekali gitu apa enggak repot Misalnya, oh nanti dulu kalau bagi orang yang berpasangan, suami istri, itu luas itu malah seneng. Empat-empatan itu malah nggak seneng. Itu sama yang rumahnya empat-empatan sampai tonggo ya apa? Kerungu tonggo. Izin mau guyonan, wah jadi malu. Tapi kalau rumahnya luas sekali, sama istri mau ngapain aja beres, sama suami nggak ada yang dengar, nggak ada yang ganggu. Ya itu dedikasi yang sangat luas. Itulah sebabnya kenikmatan itu adalah kenikmatan yang jauh lebih sempurna. Maka harus pindah zona. Zonanya jangan zona dunia, nggak cukup. Dunia ini nggak cukup untuk memberi pahala seseorang, tidak cukup untuk memberi siksa seseorang. Harus dipindah kepada zona yang lain yang luasnya itu unlimited seperti itu. Apa pernah kita alami? Pernah. Kita semua berada pada sebuah zona alam rahim. Di alam rahim itu kita berada di dalam plasenta, kok di dalam plasenta, di dalam ruang rahim ibu, dibekali cuma plasenta. Bayangkan, makanan kita itu jijik ya, plasenta itu apa hari-hari. Ya, kalau sudah keluarin, walaupun jijik tetap saya cuci itu punya anak saya. Oke, di situ dia berada di dalam sebuah ruangan yang sangat kecil dan pas badan. Pertanyaannya, nyaman nggak bayi berada di situ? Nyaman, buktinya dikeluarkan tuh nggak terima kok. Ya gitu emang karakter kita itu. Dikeluarkan dari zona yang tadinya nyaman itu untuk dipindah kepada zona dunia yang jauh lebih luas daripada zona di dalam rahim. Itu bayi juga nggak terima. Nangis nggak? Nangis, tidak teriak. Ini normalnya begitu. Mana ada bayi nangis terus tawa ngakak-ngakak. Wah, nggak ada. Bayinya siapa bisa gitu. Semua bayi kalau lahir itu mesti nangis. Kenapa? Tadinya berada di zona nyaman, alam rahim ibu, dipindah kepada alam dunia yang sedemikian luas. Tapi bagi yang menunggu gimana? Seneng untuk bapak ibunya, wah menyambut kakak adiknya, mau nyambut. Ya adiknya nggak mungkin ya, kakak. Adiknya belum lahir. Saudara, pamannya, mbahnya, wah senang sekali. Tetangganya, wah, senang semua. Jadi semua orang menyambut gembira atas kelahiran dia dari dalam rahim menuju ke dunia. Dia sendiri nangis, gitu. Karena pindah dari zona nyaman ke zona yang lebih. Tapi nggak lama, setelah berada di dunia 1 jam, 2 jam gitu aja sudah merasa heran, ternyata luas ya, ternyata enak ya dunia ini. Oh, ada AC-nya. Oh, udah mulai besar. Oh, ternyata makanannya itu aneh-aneh juga ya, nggak cuman air susu ibu, ternyata enak juga. Terus punya teman main, teman kawan bermain, wah seneng. Itu namanya zona yang lebih nyaman daripada zona yang sebelumnya. Dan kita ini sudah pengalaman di pindah zona itu. Cuman ya nanti terulang lagi. Pindah dari zona dunia menuju zona apa ini? Alam kubur. Nanti alam kubur itu zona juga, nanti pindah ke alam akhirat, alam di surga dan neraka itu alam lagi, udah dimensi lagi. Kalau kita berpindah dari satu zona, hakikatnya disenang-senangkan oleh Allah Ta'ala di zona yang baru. Begitu. Jadi bagi yang terbiasa pindah zona, apalagi keluar dari zona nyaman, yus, sama latihan berarti. biasa keluar dari zona nyaman, mesti latihan. Emang nggak semua orang. Ya bayi tadi, contohnya jelas itu.
Padahal makanannya apa coba? Darah haid ibunya kan sebetulnya. Orang yang meninggal, orang yang apa namanya belum hamil itu kan haid ya ibu-ibu itu. Ya, sebulan sekali mesti haid seminggu begitu kan. Nah, selama hamil haid apa enggak? Enggak haid. Darahnya kemana itu ya ke bayinya tadi. Ya, silakan dikonstruksi lah dalam segi biologi. Tapi intinya itu akhirnya bayinya itu bisa beres dengan konsumsi tadi itu. Nah, kalau sekarang sampean melihat si darah itu ya gak mentolo. Sampean berani dikasih sak sendok itu. Ini reuni wala ya. Gak usah mau. Tapi itu yang paling lezat itu zaman dulu waktu kita di alam rahim itu paling lezat itu. Dan itu adalah konsumsi sehari-hari, makan sehari-hari. Kuliner sehari-hari ya itu. Ya, head tadi. Nah, setelah hidup di dunia alhamdulillah kita punya makanan sate, gulai, kare, pecel, rawon. Alhamdulillah banyak sekali. Demikianlah di dunia. Dan nanti zona nyaman di akhirat itu akan dibikin sangat luas, sangat nikmat, sangat lezat begitu. Akan lebih lezat lagi. Cuman kita kurang terima biasanya. Tapi nggak cuma kita kok. Wa fi akhbari Musa alaihissalam dalam suatu hadis disebutkan Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Annahu latama malakal mauti hina ja'ahu tutup. Liqabdihi fa akhraja ainahu. Nabi Musa itu pernah diparingi Allah Ta'ala bisa melihat malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Dan ketika malaikat maut itu datang, pas mau mencabut Nabi Musa itu ya terkenal gagah perkasa ya. Semua orang tak tahu ya. Bukan beliau dikejar oleh Fir'aun kan gara-gara ada orang Bani Israel dipukul terus mati itu. Bani Israel berdua lagi berantem, didamaikan nggak bisa. Yang delala yang kafir yang dipukul, tempeleng. Sekali tempeleng mati itu. Tempeleng tak mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Batu besar Nabi Musa diangkat sendirian bisa, pecah itu beres. Tangannya kayak itu apa namanya? Tahu bigu ya, bighu itu diangkat beres oleh Nabi Musa saking kuatnya. Nah, ini malakul maut itu tempeleng ini. Sampai fa'akhraja ainahu. Matanya sampai keluar melotot. Tak bengkak atau keluar beneran ini. Fa'akhraja ainahu. Tempeleng oleh Nabi Musa. Kenapa? Malakul maut ini mau mencabut nyawa beliau. Itu saking enggak sukanya. Nabi Musa enggak suka. Jadi kalau kita enggak suka itu ya normal saja nih. Kita punya teman. Ya, ada riwayatnya Nabi Musa. Naam memang tanda gomaru karahiyatul mauti. Qad itu artinya ada dua. Kalau qad diikuti fi'il madhi artinya sungguh. Kalau qad diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ini setelah qad ada tak tanagumi berarti fi'il mudhari ini engkau ya. Tapi bukan engkau, tak bisa juga iya dia. Jadi kadang-kadang karahiyatul maut itu ya, perasaan karahiyatul maut, benci mati itu tersembunyi. Hatta la tuhassu fi halin quwwati isyraqi anwaril ma'rifah wal yakin. Sehingga tidak nampak. Kapan itu? Fi halin quwwati isyraq, yaitu ketika kuatnya pancaran sinar ma'rifat dan keyakinan. Kalau dia sangat cinta kepada Allah gitu, sangat mengenal Allah ya ma'rifat ya, yakin. Itu pancaran sinarnya itu kadang bisa menyembunyikan rasa benci mati itu. Wa yakunu dzalika li ahli fi waqtin duna waqtin. Di ahlihi itu terjadi pada orang tertentu, fi waqtin duna waqtin, di masa tertentu juga ada masanya dan ada orang tertentu juga yang bisa merasakan itu. Wala amrul am fi ahli iman, tapi bagi orang awam, orang umum, ya, orang yang iman ya maksudnya ya, pada umumnya orang iman, fahum annahum yuhibbunal mauta. Bahwa annahum yuhibbunal mauta lima fihi min liqa'illah. Mereka akan dikondisikan oleh Allah Ta'ala setuju ketika mau dicabut nyawa itu. Kenapa? Dia paham bahwa itulah saatnya bertemu dengan Allah SWT yang memang sudah diangan-angankannya. Ini saya ya, beberapa orang ini kalau mati syahid yang dikejar apa sih sebetulnya? Bidadari. Ngeri sekali. Jadi rupanya dia di dunia ini punya pasangan yang tidak melegakan dia. Punya pasangan yang dia sangat bosan. Nggak tahu sama istrinya itu nggak suka sekali. Macam-macam nggak suka sekali. Jika pengen supaya punya bidadari surga itu. Mungkin kalau nggak cantik ya, pengen punya yang cantik seperti bidadari. Yang dipikirkan itu golongannya itu. Ada juga yang pengennya itu makanan enak. Karena di dunia mereka nggak punya makanan enak. Atau di dunia jarang sekali tersentuh makanan enak. Nggak diundang gua nggak ada makanan enak. Sehingga kepingin sekali mati nanti
bisa di surga makan makanan yang enak. Ada yang punya gedung, karena di dunia supaya ngontrak terus atau diusir atau nggak punya rumah. Dia punya angan-angan gimana kalau nanti meninggal dunia itu di surga nanti dikasih gedung yang indah. Jadi rupanya masuk surga nanti yang dikejar pertama ya itu. Ya bidadari, nanti bidadari ya golek itu. Gak takon sapa sing duwe surga, gak sowan dhisik kepada yang punya gedung. Mati-mati langsung mlebu surga. Nanti panganannya jadi enak. Mana makanan yang katanya bisa dibayangkan langsung keluar makanannya. Sing digoleki panganannya. Kenapa? Tidak punya bayangan kepingin ketemu dengan Allah. Kok gak sungkan, kok gak izin. Dari dunia ini sudah, ya emang ada sih cerita Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya emang harus diberikan personifikasi, metafora, demikian gambaran bagaimana surga itu. Ya orang-orang Arab memang nggak ada jannatun, nggak ada kebun di sana, apalagi ada Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, ada sungai yang mengalir di bawah. Nah, kalau di Indonesia ya banyak, itu di Wonosalam itu ya ada durian banyak itu, pokoknya rindang, di bawahnya ada sungai gemericik itu, di Batu apalagi Malang itu gemericik airnya tajri min tahtiha al-anhar itu. Nek ngono apian batu lah. Jadi gitu. Ya, memang waktu itu personifikasi ya penggambaran, deskripsi suatu tempat seperti surga itu harus clear di masyarakat. Makanya disebutkan Jannatun tajri. Tapi kalau ke sana tuh nyari Jannatun tadi, tempat yang indah tadi, lah podo mbek wisata kuliner, wisata apalagi wisata ini di Indonesia, di tanah air banyak di situ. Baik, sekali lagi ke surga itu betul-betul liqa Allah, karena ingin berjumpa dengan Allah. Ada lagi yang kebalik malah, enak nang surga karena kewajiban sembahyang. Lu. Berarti di surga senang karena tidak ada kewajiban sholat. Betapa menyiksanya sholat di dunia ini. Dia rupanya selama di dunia tersiksa oleh sholat. Justru sholat ini adalah kita jadikan kenangan indah kita dengan Allah SWT. Kenangan indah untuk berkomunikasi, munajat kepada Allah. Munajat itu komunikasi ya. Berkomunikasi dua arah, dialog. Berkomunikasi dengan Allah SWT. Orang sholat itu munajun rabbahu, orang sedang munajat kepada Tuhannya. Maka jangan sampai sedang munajat komunikasi dengan zat pencipta kita yang menyayangi kita, kok itu dijadikan sebagai kenangan buruk. Jangan sampai. Harus jadikan sebagai kenangan indah. Saat indah kita itu pada saat sholat itu, pada saat sujud itu, pada saat berdiri, menjawab Fatihah, ruku, pada saat sujud, itulah kenangan-kenangan indah kita. Jangan sampai jadikan kenangan buruk sehingga mlebu swarga dengan alasan karena di sana tidak ada kewajiban sholat. Waduh, sini sungkan gitu. Baik, sekali lagi di sini untuk liqa Allah, bertemu dengan Allah. Kalau mukmin begitu, dicintakan oleh Allah SWT, setuju ketika dicabut nyawanya itu karena lima fihi min liqa'illah wal masir ila daril baqiyah, dan karena dia pindah transfer menuju ad-daril baqiyah, tempat yang abadi. Wal khuruju minad dunya, khuruji berarti ya. Ini maktuf ini al-khuruji. Wa harfu ataf al-khuruji itu maktuf dengan yang al-masir wal masiri. Al-masiri maktuf dengan liqa'i min liqa'illah. Lima fihi min liqa'illah wal masiri ila daril baqiyah dan seterusnya. Wal khuruji minad dunya mahallil fitani wal mihani. Dia keluar dari dunia tempatnya fitnah dan cobaan. Fitnah itu sesuatu yang enggak enak, itu fitnah ya. Bukan fitnah itu diomongkan jelek padahal nggak ngelakukan, itu bukan. Itu fitnah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kalau fitnah yang di sini fitnah asli di dalam Al-Qur'an itu fitnah artinya adalah musibah, kejadian yang nggak enak. Wal mihani, dan ujian. Wa yakrahuna al-mauta bin nafsi bit tabai, dan mereka membenci mati itu karena nafsi bit tabai, yaitu jiwa raganya, badannya itu ya nggak cocok, nggak seneng, rasa sakit. Lima fi minal alami wal firaqil mahmud, baik rasa sakit maupun karena berpisah dengan yang dikasihnya. Mukuluma kanal imanu aqwa kanatul karohiyah. Nah, tapi oleh Allah Ta'ala, kalau imannya dikuatkan, makin kuat imannya, maka karohiyah tadi akan makin menipis. Kebenciannya terhadap mati itu akan makin menipis. Afu, dan sebaliknya demikian. Jadi dalam hal itu akan melemah. Jadi kalau imannya menguat, maka ketakutan dia terhadap mati itu akan melemah. Dan sebaliknya, bil akas, kalau imannya melemah, ketakutan terhadap mati itu tinggi sekali.
Fataftin dzalika wallahu yatawalla hadaka. Ya, renungkan hal ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, petunjuk untuk kita berada selalu pada jalan yang benar. Demikian kita bisa bahas tentang karahiyatul maut, memang hal tentang benci mati ini. Yang pasti kita mesti siap pada saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu datang, saat itu datang, kita usahakan sekuat tenaga dalam kondisi senang. Nah, untuk bisa begitu, kita mesti latihan dari dunia ini sudah. Kita harus selalu cocok dengan apapun yang dikersak mau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi begini, cocok, nggih ya Allah. Jadi begini, nggih cocok loh ya, cocok. Selalu cocok. Cocok ya, cocok gitu. Ya memang kita harus berjuang untuk memperbaiki nasib, memperbaiki ekonomi, memperbaiki. Tapi kondisi yang kita sedang alami ini kondisi terbaik untuk kita. Kondisi yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala sebagai kondisi yang terbaik. Karena itu kita harus selalu setuju. Okay. Setuju. Misalnya delala kuliah di suatu kampus, udah di situ. Ya setuju. Gak usah cak-cak. Kampus kok gini, kampus kok. Sudah di kersakno kuliah di situ. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Belajar yang teman dengan punya istri, kadang punya suami, punya itu. Alhamdulillah cocok ya Allah, cocok matur nuwun ya Allah. Kepada beliau sendiri juga nyampaikan, ya Mas cocok sekali saya dapat sampean. Jadi saya cocok. Itu sampaikan rasa cocok itu. Biasakan untuk selalu cocok. Kalau gini, insya Allah mukanya juga muka yang cerah, bukan muka yang sumpek mencurang, berlipat-lipat mukanya. Karena selalu nggak cocok dimanapun berada. Nah, itu dibiasakan cocok dengan Allah SWT. Maka ketika diwafatkan itu juga dalam kondisi setuju dengan keputusan Allah SWT. Demikian kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan. وولدا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Kita baca bersama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.